Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, berkat taufik, hidayah, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali dapat bersua untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan hadis-hadis yang berbicara tentang kemuliaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita sampai kepada bab yang terakhir dari kitab Fadail atau keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, sebelum nanti Al-Imam Al-Bukhari melanjutkan kitabnya atau melanjutkan pembahasannya yang secara khusus menyebutkan tentang kemuliaan para sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansor, yaitu pada kitab selanjutnya disebut kitab Manaqib Al-Ansor insyaallah. Pada bab yang terakhir ini Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan beberapa hadis yang berbicara tentang kemuliaan, keutamaan yang dimiliki oleh ibunda kita, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam bab ini beliau meriwayatkan beberapa hadis, ada 6 hadis yang beliau riwayatkan, yang kesemuanya disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang disandarkan kepada para sahabat, yang membuktikan bahwasannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga mengakui keutamaan atau kemuliaan yang dimiliki oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sebelumnya kita bacakan dulu sedikit biografi tentang beliau yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Aisyah radhiyallahu anha, hiya as-siddiqah bintus siddiq, wanita yang jujur, anak dari seorang yang jujur dan terpercaya. Wa ummuha Ummu Ruman, ibunda dari Aisyah adalah Ummu Ruman, salah satu istri dari Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian diberikan kunyah Ummu Ruman. Wa kana mauliduha fil Islam qabla al-hijrah bisamani sinin aw nahwiha. Lahirnya Aisyah radhiyallahu anha 8 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Artinya saat kaum muslimin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu berumur sekitar 8 tahun. Wa mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walaha nahwu 18 aman. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umur dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha sekitar 18 tahun. Belum genap 20 tahun sudah ditinggal oleh suaminya yang tercinta dan sudah sudah berstatus sebagai seorang janda. Wa qad hafizat anhu syai'an katsiran. Namun beliau ketika ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau banyak mewarisi keilmuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang beliau atau ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang paling paham tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu kehidupan secara zahir maupun kehidupan yang tersembunyi, yaitu sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di dalam rumah. Fa aktsaran nasu al-akhdha anha. Maka ketika para tabi'in atau para sahabat yang lain mengetahui tentang kelebihan yang dimiliki oleh ibunda Aisyah ini, bahwasanya beliau banyak menyimpan
keilmuan atau mewarisi ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak pula yang kemudian menuju beliau untuk berguru, untuk bertanya seperti apa sifat-sifat Nabi atau seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau berada di dalam rumah. Seperti apa beliau memperlakukan para istri beliau, seperti apa kelembutan beliau dalam membina rumah tangga dan lain sebagainya. Bahkan sampai wa naqalu anha minal ahkam wa qila, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya inna rubu'al ahkam asy-syar'iyyah manqulun anha radhiyallahu anha. Seperempat dari hukum-hukum syar'i dalam agama ini diriwayatkan atau dipelajari manqul dari beliau, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Seperempat dari hukum-hukum syar'i yang ada di dalam agama kita. Wa kana mautuha fi khilafati Muawiyah sanata 58, dan beliau wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yaitu sekitar tahun 58 Hijriah. Beliau diberikan kunyah Ummu Abdillah. Ada cerita sejarah, padahal beliau tidak memiliki anak, tidak melahirkan anak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan saat beliau sudah wafat sama sekali tidak melahirkan anak satupun. Tetapi kenapa beliau diberikan kunyah dengan Ummu Abdillah? Ada sebuah kisah, ternyata Ummu Abdillah yang dimaksud di situ adalah Abdullah ibnu Zubair. Annahu kannaha bidzalika lamma uhdira ilaihi ibnu Zubair liyuhannikahu. Suatu ketika pada saat hari kelahiran Abdullah ibnu Zubair, saat itu beliau belum punya nama, masih bayi kecil baru lahir, belum diberikan nama oleh kedua orang tuanya, oleh Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Kemudian Az-Zubair ibnu Al-Awwam menyerahkan bayi kecilnya ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditahnik. Untuk ditahnik biasa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan kepada beliau seorang bayi yang baru lahir, beliau melakukan tahnik, dikunyahkan buah kurma, dilumatkan buah kurma, kemudian dioleskan ke mulut bayi tersebut. Itu pula yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya Zubair ibnu Al-Awwam yang baru lahir ini. Setelah beliau mentahnik, kemudian beliau memberikan nama huwa Abdullah wa anti Ummu Abdillah. Anak ini namanya Abdullah dan engkau wahai Aisyah adalah Ummu Abdillah. Jadi kunyah ini adalah kunyah yang diberikan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Aisyah bersamaan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama kepada Abdullah ibnu Zubair. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau berkata, qala haddatsana Yahya ibnu Bukair, qala haddatsana Al-Laits an Yunus an Ibnu Shihabin, qala Abu Salamah inna Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan langsung oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya pada suatu ketika beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada suatu hari, ya Aisyu, wahai Aish. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil Ibunda Aisyah dengan sebutan Aish. Wahai Aish, hadza Jibril yuqri'uki as-salama. Ini ada Jibril, kata Rasulullah, datang untuk menyampaikan salam kepada engkau. Faqultu wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maka aku menjawab, kata Ibunda Aisyah, aku balas salamnya dengan mengucapkan salam kepada beliau. Wa alaihi salam, dan atasnya salam dan rahmat Allah juga barokah Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa alaika wa alaihi salam. Kepada engkau aku ucapkan salam dan kepada beliau juga aku ucapkan salam. Kemudian beliau mengatakan, taroh mala aro, engkau wahai Rasulullah sudah melihat
apa yang tidak aku lihat. Engkau mampu melihat apa yang tidak aku lihat. Dari hadis ini terlihat sebuah keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah, bahwasannya seorang Jibril sengaja datang ke dunia hanya untuk menyampaikan atau mengucapkan salam kepada Ibunda Aisyah, hanya untuk menyampaikan sebuah sapaan kepada Ibunda Aisyah, yang mana ucapan sapaan tersebut berisi salam. Salam itu adalah doa. Artinya Jibril mendoakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan mengucapkan salam, dan salam tersebut dititipkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak manusia yang mendapatkan ucapan salam dari seorang malaikat. Tidak banyak, bahkan tidak seluruh manusia yang dimuliakan oleh malaikat dengan menyampaikan sebuah salam. Maka dari sini kita lihat sebuah keutamaan dari Ibunda Aisyah, bahwasanya malaikat sekelas Jibril pun mengakui kemuliaan beliau. Malaikat sekelas Jibril pun memuliakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan mengucapkan salam kepada beliau, menyapa beliau, sengaja turun dari langit ke bumi, kemudian mengucapkan salam sambil menyapa Ibunda Aisyah, yang mana salam tersebut dititipkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya ketika seseorang menyapa orang lain itu adalah sebuah bentuk kemuliaan. Ketika seseorang tidak menyapa orang lain, bertemu dengan temannya, kemudian dia memalingkan wajah atau sengaja diam dengan tidak menyapa orang tersebut, berarti ada sesuatu antara kedua orang ini. Ada masalah antara dua orang ini. Maka ketika seseorang mengucapkan salam atau memberikan tegur sapa kepada temannya yang lain, itu adalah salah satu wujud memuliakan temannya tersebut, memuliakan saudaranya tersebut yang dia sampaikan salam kepadanya. Inilah juga yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam saat beliau mengucapkan salam kepada Ibunda Aisyah. Artinya Jibril alaihi salam memuliakan Ibunda Aisyah dan mengakui kemuliaan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah. Faedah lain yang kita ketahui bahwasanya Jibril alaihi salam mengenal Ibunda Aisyah. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika seseorang menyapa orang lain, ketika seseorang mengucapkan salam kepada orang lain, kita bisa pastikan bahwasanya orang tersebut mengenali saudaranya. Karena sangat jarang ketika manusia tidak saling mengenal. Jarang kita temui ada manusia yang mengucapkan salam kepada orang lain yang tidak ia kenali. Maka di sini menunjukkan bagaimana para malaikat yang diwakili oleh Jibril alaihi salam kenal dengan Ibunda Aisyah. Mengetahui siapa itu sosok Ibunda Aisyah. Artinya Ibunda Aisyah selain beliau dikenal oleh para penduduk dunia, para penduduk bumi, beliau juga dikenal dengan baik, bahkan sangat baik oleh para penduduk langit yang diwakili oleh Jibril alaihi salam. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijal katsir walam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyata 'ala nisa'i ka fadli tsaridi 'ala sa'irit ta'am. Hadis ini selain berbicara tentang kemuliaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini juga berbicara tentang kemuliaan Maryam. Maryam ibunda dari Nabi Isa alaihi salam, dan juga berbicara tentang kemuliaan Asiyah, istri dari Fir'aun. Dalam hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijal katsir. Banyak dari kalangan laki-laki, dari kalangan kaum pria, banyak yang sudah sempurna. Para ulama berbeda pendapat kesempurnaan yang dimaksud apa? Yang dimaksud kesempurnaan di sini. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan kesempurnaan di sini adalah sosok nabi dan rasul. Artinya
manusia yang paling sempurna adalah sosok Nabi dan Rasul. Dan banyak Nabi dan Rasul yang berasal dari kalangan kaum pria. Adapun yang berasal dari kaum wanita tidak banyak sosok manusia yang sempurna. Di sini hanya disebutkan 2 orang oleh Nabi SAW, yaitu Maryam dan Asiyah. Di sini para ulama sebagian menyimpulkan, termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan bahwasannya kedua wanita ini, yaitu Maryam dan Asiyah, bisa jadi juga berasal dari kalangan Nabi. Kedua wanita ini, Maryam dan Asiyah, bisa jadi adalah Nabi. Nabiullah yang diturunkan, yang diutus ke muka bumi ini. Karena kesempurnaan yang dimaksud di sini, kalau memang benar, kesempurnaan yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan manusia sebagai sosok Nabi dan Rasul, maka yang dimaksud juga di sini adalah kesempurnaan 2 wanita ini sebagai sosok Nabi dan Rasul. Dari kalangan kaum pria banyak terdapat Nabi dan Rasul. Adapun dari kalangan kaum wanita tidak banyak. Yang ada hanyalah Maryam dan Asiyah. Baru kemudian Allahu a'lam bishawab, terlepas perdebatan apakah mereka berdua ini Nabi dan Rasul, apakah ada Nabi dan Rasul yang berasal dari kalangan kaum wanita, terlepas dari perbedaan permasalahan tersebut, yang jelas Maryam dan Asiyah adalah sosok wanita yang mulia, yang memiliki kemuliaan dibanding dengan wanita-wanita yang lain yang ada di muka bumi ini. Baru kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya dengan mengucapkan fadlu Aisyah ala an-nisa ka fadlis saridi ala sairit ta'am. Kemuliaan atau keutamaan Aisyah radhiyallahu anha di atas wanita-wanita yang lain sama seperti keutamaan sarid di atas makanan-makanan yang lain. Sarid adalah salah satu jenis makanan yang sangat disukai oleh masyarakat Arab pada masa itu. Sarid ini dibuat dari campuran daging, kemudian roti, sedikit roti, kemudian diberikan kuah. Banyak masyarakat Arab yang menyukai makanan sejenis sarid ini karena dia mengenyangkan. Dari sisi makanan, dia memang makanan yang lezat, mengenyangkan, dan juga bergizi tinggi. Namun kemudian sarid bukanlah makanan yang paling utama, karena diriwayatkan dalam hadis yang lain ada jenis makanan yang lebih utama daripada sarid, yaitu seperti kurma ajwah yang Allah berkahi dan bisa dijadikan media untuk meruqyah, bisa dijadikan media untuk melakukan praktek ruqyah syar'iyah, yaitu kurma ajwah, dan ini juga jenis kurma yang disukai oleh Nabi SAW. Artinya saat Nabi mengibaratkan ibunda Aisyah dengan sarid dan mengibaratkan wanita-wanita yang lain seperti makanan-makanan yang lain, bukan berarti di situ ibunda Aisyah menjadi wanita yang paling utama. Bukan berarti di situ ibunda Aisyah menjadi sosok wanita yang paling unggul. Tidak ada wanita lain yang lebih unggul daripada beliau. Bukan seperti itu artinya. Karena diriwayatkan pula dalam hadis yang lain bahwasanya seperti yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, bagaimana kemuliaan seorang Fatimah bintun Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW dengan jelas bersabda, Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah adalah pemimpin kaum wanita yang ada di dalam surga. Berarti kalau beliau pemimpinnya, berarti ada orang-orang yang dipimpin. Kalau Fatimah pemimpinnya, berarti Fatimahlah yang lebih utama. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan khairu nisa'iha Khadijah. Di sini dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan nama Khadijah. Afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah wa Fatimah.
wanita para penghuni surga yang paling afdol, yang paling utama adalah Khadijah dan Fatimah. Untuk mengkompromikan antara kedua hadis ini, para ulama kemudian menyebutkan betul Fatimah memiliki kemuliaan, tetapi bukan berarti beliau yang paling mulia di antara wanita-wanita yang lain, karena di sana ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Khadijah dan Fatimah adalah kaum wanita yang paling utama dan yang paling mulia sebagai seorang penghuni surga di antara para wanita penghuni surga yang lain. Namun bukan berarti keutamaan atau kemuliaan Ibunda Aisyah ini bukan berarti kita diperkenankan untuk berbicara atau mencemooh atau merendahkan kemuliaan seorang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sama sekali tidak. Aisyah radhiyallahu anha memang bila dibandingkan dengan Khadijah atau dibandingkan dengan Fatimah, merekalah yang lebih utama dibandingkan Khadijah, dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. Namun apabila dibandingkan dengan seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, Aisyahlah yang lebih utama dibandingkan wanita-wanita yang lain, kecuali Khadijah dan Fatimah. Inilah yang disimpulkan oleh para ulama. Allahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang selanjutnya masih bunyinya sama. Dilanjutkan hadis yang selanjutnya adalah sebuah persaksian, pengakuan dari sahabat yang lain, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qasim ibnu Muhammad, cucunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar punya anak namanya Muhammad kemudian punya anak bernama Qasim. Artinya Ibunda Aisyah posisinya adalah sebagai bibinya Qasim. Qasim bercerita, suatu ketika Aisyah ishtakat faja'a Ibnu Abbasin faqala. Suatu ketika Ibunda Aisyah sedang berada di dalam kondisi sakit yang keras. Pada saat itu beliau sudah tua. Kemudian datanglah Abdullah ibnu Abbas berziarah atau mengunjungi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian mengucapkan sebuah ucapan yang sangat menghibur. Beliau berkata, "Ya ummal mukminin, wahai ibunda kaum mukminin, taqdamina ala farati sidqin ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala Abi Bakar." Engkau akan maju, engkau akan mendatangi, engkau akan berkunjung kepada tujuan yang benar, yaitu engkau akan menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menyusul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ini adalah sebuah persaksian, sebuah pengakuan yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Abbas bahwasannya beliau menyatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang penghuni surga. Para ulama kemudian menyimpulkan ucapan yang seperti ini tidak mungkin berasal dari ijtihadnya Abdullah ibnu Abbas. Ucapan yang seperti ini pasti berasal dari kesimpulan beliau, pasti berasal dari pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin Abdullah ibnu Abbas memastikan seseorang masuk ke dalam surga bila tidak terdapat berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bisa dipastikan bahwasanya Abdullah ibnu Abbas mengambil kesimpulan ini atau pernah mendengarkan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha akan menjadi wanita penghuni surga. Kemudian pesan inilah yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan mengucapkan bahwasanya Anda wahai ummul mukminin akan menuju kepada tujuan yang benar, yaitu Anda akan menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menyusul Abu Bakar As-Siddiq di dalam surga. Sudah jelas keutamaan ini, di mana Ibunda Aisyah menjadi salah satu wanita sahabat Nabi, salah satu wanita istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan masuk ke dalam surga.
apapun yang terjadi setelah wafatnya Nabi SAW, nanti akan kita bahas pada hadis-hadis setelahnya, di mana Ibunda Aisyah seringkali dicemooh atau dicela oleh beberapa kalangan karena beliau melakukan perang kepada Ali radhiyallahu anhu. Apapun yang dilakukan oleh beliau, apapun yang terjadi pada saat itu, tetap Ibunda Aisyah sudah dijamin akan menjadi seorang penghuni surga. Apabila kita, na'udzubillah, apabila kita berbicara tentang kemuliaan beliau, berbicara tentang kepribadian beliau dengan ucapan-ucapan dengan nada yang merendahkan, siapa kita? Kita belum dapat jaminan apa-apa dari Allah dan Rasulnya, sedangkan beliau sudah mendapatkan jaminan surga dari suaminya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang berikutnya ini juga kesaksian dari sahabat yang lain, bahwasannya suatu ketika Khalifah Ali radhiyallahu anhu, kisah ini terjadi pada saat perang Jamal, perang yang terjadi antara Khalifah Ali radhiyallahu anhu dengan para pengikut Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Ali radhiyallahu anhu mengutus Ammar dan Al-Hasan ibnu Ali ke daerah Kufah untuk membubarkan orang-orang yang menentang atau sahabat-sahabat yang menentang Khalifah Ali yang berada di kota Kufah pada saat itu. Saat sampai ke kota Kufah, Ammar kemudian naik ke atas mimbar dan mengucapkan sebuah khutbah untuk menyadarkan pihak-pihak yang menentang kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib. Beliau menyatakan, "Inni la'alamu annaha zaujatuhu fid dunya wal akhirah." Sungguh aku mengerti, sungguh aku tahu dan aku paham bahwasannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Hampir senada dengan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, Ammar di sini juga mengucapkan bahwasannya, mengakui bahwasannya kemuliaan Ibunda Aisyah, beliau sebagai salah seorang sahabat yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Karena beliau mengatakan bahwasannya Ibunda Aisyah menjadi istri Nabi SAW di surga, di dunia dan di akhirat. Di akhirat letak Nabi berada di dalam surga. Kalau sudah dinyatakan Nabi berada dalam surga dan dinyatakan bahwasanya Ibunda Aisyah sebagai istri beliau di akhirat, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya Ibunda Aisyah juga akan menjadi sosok wanita yang menemani Nabi SAW di dalam surga. Artinya beliau juga sebagai penghuni surga. Walakin Allah, tetapi kata Ammar, Allah sudah menguji kalian, wahai para pengikut Ibunda Aisyah. Litattabi'uhu au iyyaha. Apakah engkau akan mengikuti aturannya Allah untuk taat kepada pemimpin, ataukah kalian akan mengikuti Ibunda Aisyah untuk bukan memberontak bahasanya, untuk mengikuti Ibunda Aisyah untuk melakukan protes kepada pemimpin pada saat itu, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Jadi kisah ini diceritakan pada saat itu, saat berkecamuk perang Jamal, saat berkecamuk dua kubu, yaitu kubu Ali radhiyallahu anhu dan kubu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu umat muslim sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian umat muslim diuji, apakah bersedia untuk tetap taat kepada pemimpin ataukah memilih jalan yang lain. Maka pada saat itu Ammar ibn Yasir berada di pihak atau di kubu Ali radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan kepada para pengikut Ibunda Aisyah, wahai para pengikut Ibunda Aisyah, aku bukannya menjelek-jelekan Ibunda Aisyah. Aku tahu dan aku sangat paham bahwasanya beliau adalah istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Artinya Ammar ibn Yasir
mengakui dengan sangat jelas bahwasannya Ibunda Aisyah adalah sosok yang mulia. Beliau tidak bermaksud untuk memerangi Ibunda Aisyah. Beliau tidak bermaksud untuk memojokkan atau menjatuhkan kemuliaan beliau. Tetapi Ammar menghimbau kepada para pengikut Ibunda Aisyah untuk tetap taat kepada pemimpin. Allah sedang menguji kalian. Allah sedang menguji antum yang berada di kubu Aisyah pada saat itu. Apakah antum ingin ikut kepada aturan Allah untuk taat kepada pemimpin, ataukah antum ingin ikut kepada ajakan Ibunda Aisyah untuk memerangi Ali radhiyallahu anhu pada saat itu? Terlepas dari apa yang terjadi pada saat itu, yang kita fokuskan adalah apa yang diucapkan oleh Ammar pada saat itu, saat beliau mengakui kemuliaan Ibunda Aisyah dan mengakui pula bahwasanya Ibunda Aisyah akan menemani Nabi SAW di surga nanti. Artinya Ibunda Aisyah juga akan menjadi seorang wanita penghuni surga. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kemuliaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masih tersisa sekitar 3 hadis yang insya Allah akan kita bahas pada majelis atau kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.